Iya. Iya. Oke, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Betul? Betul. Oke, Ibu mau tanya sama Mbak Alia. Interaksi tadi hubungan apa, Mbak? Hubungan timbal balik. Bisa kasih contohnya ke Ibu? Ya, Kak Arjuna. Individu dengan individu tadi apa contohnya, Kak Arjuna? Menyapa siapa? Teman atau orang lain, guru misalnya. Betul. Dara. Contoh kelompok dengan kelompok tadi apa, Dara? Bermain bola, kesebelasan dengan kesebelasan. Atau bola voli ya. Bola voli itu juga kelompok tim ya. 6 orang dengan 6 orang kan. Kemudian tadi contoh individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok aku mau. Mbak, individu dengan kelompok tadi contohnya apa? Iya. Siapa tadi? Siapa? Pidato, ceramah. Betul ya? Yang ceramah satu orang, yang mendengarkan kelompok orang. Jelas ya berarti ya? Oke, tadi Fadil. Syarat kontak sosial tadi ada berapa, Dil? Ada berapa, Dil? Ada 2. Apa? Ada? Ya, 2. 2 apa? Adanya komunikasi dan kontak sosial. Ada 2. Cirinya tadi jelas? Pelakunya berapa? 2 orang atau lebih. Harus ada komunikasi, ada kontak sosial, ada tujuan interaksinya apa? Ya? Jelas ya? Iya. Ikan cucut bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sifat-sifat dari kontak sosial. Ya. Sifat-sifat dari kontak sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial positif dan ada kontak sosial negatif. Pasti kalau kalian dengar kalimat positif dan negatif, aku rasa kalian sudah ngerti. Yang positif itu seperti apa, yang negatif itu seperti apa. Biasanya hal yang positif itu yang mengarah iman ke kebaikan. Kalau negatif tidak jauh dari situ. Kontak sosial yang pertama sifatnya yang pertama kontak sosial positif. Kontak sosial positif ya. Dan yang kedua ada kontak sosial primer dan sekunder. Tadi benar Ibu tanya. Kalian kalau bisa bedakan hal positif hal negatif pasti semuanya bisa. Ya. Kita lihat dari gambar sini aja. Kontak sosial sifat positif dan negatif. Yang sebelah sini pegang cangkul itu orang lagi ngapa? Kerja. Yang sebelah sana itu apa pegang apa itu? Taburan. Kira-kira sifat yang baik yang mana? Yang ini ya, bawa cangkul. Oke, yang sebelahnya taburan itu berarti ke kontak sosial negatif. Jelas sampai di sini? Jelas. Dengan gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kontak sosial bersifat positif itu adalah seperti kerjasama, kerja bakti yang mengarah ke hal nomor 1 kebaikan. Ya. Tapi kalau yang satunya tawuran atau demonstrasi itu bersifat negatif. Kalau demonstrasi tujuannya untuk apa? Hal yang bagus atau juga menuntut, ya, menuntut itu, ya. Beda sama tawuran. Kalau tawuran kan menggunakan kekerasan, ya. Kalau demonstrasi itu menyampaikan aspirasi, ya, aspirasi rakyat. Tapi kalau tawuran, kemudian bentrok warga, ya. Ada kan biasanya bentrok warga itu ke hal yang negatif, ya. Pemecah. Kalau udah bentrok, tawuran antar warga atau antar sekolah, biasanya bisa nggak bersatu? Bersatu pun rasanya beda, iya toh? Bisa baik, tapi rasanya beda. Tawuran sama juga. Ada rasa yang berbeda di sini ya? Pasti ada. Terus selain itu apa lagi? Selain yang negatif tawuran apa lagi? Konflik. Tawuran
konflik itu bisa memecahkan persatuan bangsa tidak? Kok jangankan sampai ke bangsa, Bu, saya punya konflik gara-gara rebutan pena, saya beli pena baru, ya, punya Juna, ternyata penanya bentuknya seperti punya saya, warnanya pun sama, Bu, masih baru juga. Nah, waktu itu Juna itu nggak bawa pena, Bu, tapi seingat Juna dia bawa. Ya. Akhirnya pena yang punya saya beli, yang baru saya beli itu direbut sama dia, rebutan saya sama Juna. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gelut. Gara-gara pena, cuma karena sebatang pena. Wih, berkelahi teman akrab satu bangku. Nggak taunya waktu pulang si Junanya lupa kalau semalam habis belajar dipakai, ternyata ketinggalan di rumah. Akhirnya ada rasa bersalah nggak? Ya, sudah terlanjur terjadi perkelahian. Cara mengobatinya gimana? Cara membenarkan konflik gimana? Ada nggak jalannya? Ada. Dengan cara apa? Meminta maaf. Saya minta maaf ya Reva, ternyata saya lupa pena saya di rumah. Tadi kita sudah terlanjur tonjok-tonjokan, terlanjur kita berkelahi, sekarang kita baikan lagi ya, maafkan aku. Jelas sampai di sini? Sekarang kita gambar yang kontrak sosial yang bersifat primer dan sekunder. Primer itu di sebelahnya, di bawahnya itu ada tulisan langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini kalian lihat gambar yang langsung itu orang lagi ngapain? Lagi shopping, lagi belanja di market, di pasar ya. Yang kedua, orang yang lagi nelpon. Entah itu nelpon bosnya, entah suaminya, entah anaknya, nggak tahu, yang penting nelpon, megang alat komunikasi. Kenapa ditulis langsung dan tidak langsung di situ?